Ibaratnya kalau kita menyerahkan sesuatu yang kepada yang bukan ahlinya, ya saya jelaskan, ibarat kita misalnya punya jam tangan yang rusak, bukannya kalau nggak diserahkan kepada yang ahli, tukang perbaikan ya jam tadi, servis jam, malah diserahkan ke tukang batu atau tukang kayu, itu bukannya si jam tadi rapi atau beres, bisa-bisa kena dipukul ya, atau katakanlah di ketuk misalnya oleh palu, malah berantakan, malah menjadi hancur. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi segala urusan juga kalau misalnya yang bukan ahlinya yang memegang, termasuk yang mengurus masalah keagamaan, kalau dia bukan ahli di bidangnya, bisa-bisa menjadi hancur, berantakan. Tanda-tanda itu sudah ada Pak Kiai? Kayaknya sudah ada. Bahkan ada orang muslim sekarang menggunakan dalil bukan Al-Quran lagi, tapi dalilnya dari kitab lain Pak Kiai. Nah itu bagaimana Pak Kiai? Ya tentu kalau kita sebagai muslim kan dalil kita ini adalah Al-Quran dan hadisnya. Jadi ketika sahabat Mu'adz bin Jabal mau diutus oleh Allah dari Madinah ke Yaman, itu kan ada hadisnya dalam kitab Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Oleh Rasulullah ditanya, ya kaifa idza aradalaka qada'un. Kalau bahasa kitanya, wahai Mu'adz bin Jabal, ketika Anda nanti saya utus sebagai gubernur di Yaman sekaligus jadi hakim di Yaman sana, dengan apa kamu memutuskan suatu hukum? Mu'adz bin Jabal dengan tegas, aqdi bi kitabillah, saya akan putuskan hukum itu berdasarkan kitabullah, yakni Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali yaitu dalam kajian ilmu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman Imam. Beliau sebagai pimpinan pondok pesantren modern Darus Sholihin yang ada di Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Indonesia. Beliau juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok dan sekaligus beliau sebagai dosen Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Ya. Baik pemirsa, sebagai mukadimah barangkali pemirsa ada putra putrinya yang belum masuk sekolah atau ingin masuk ke pesantren, boleh diserahkan ke pondok pesantren Darus Sholihin. Ya, kami masih menerima pendaftaran. Insya Allah bisa dilihat nanti di alamatnya di bawah ini ya, insya Allah. Ya. Hari ini atau di episode ini insya Allah tema hadis yaitu hadis idza wusidal amru. Insya Allah ini nanti akan disampaikan oleh murabi kita, keterangannya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Assalamualaikum bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lagi. Alhamdulillah sehat. Ya. Dan mudah-mudahan pemirsa juga oleh Allah diberikan kesehatan. Amin. Ini kita akan membahas tentang tema hadis, ya hadis yang sangat menarik bagi ya. Ya. Menarik karena hadis ini hadis masalah kehancuran. Sebelum kita bahas, silakan bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jandre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari segala musibah-musibah termasuk Covid-19. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh ya para santri di sini, juga keluarga dari pemirsa semua, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Andre, mungkin kita segera bahas mengenai pertanyaan dari salah seorang jamaah kita ya, dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini minta dibahas mengenai status hadis idza wusidal amru. Ya. Silakan ditanyakan pertanyaannya bagaimana? Baik.
Ya, baik-baik, terima kasih. Pemirsa, kita akan membahas satu tema yaitu hadis idza wusidal amru. Ya. Saya mendengar sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut. Idza wusidal amru ila khairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Pertanyaannya, satu, hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Dua, bagaimanakah derajatnya? Apakah sahih, hasan, dhaif, atau maudu, yaitu palsu? Kemudian yang tiga, hadis itu terdapat dalam kitab-kitab hadis apa saja? Yang keempat, bagaimana syarah atau penjelasan dari hadis tersebut? Begitu pertanyaan Pak Ki. Baik, Silakan. jadi rupanya penanya ini ingin dijelaskan mengenai status hadis yang berbunyi idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Yang pertama, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kedua, derajatnya hadis itu adalah sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Tentang kedudukan kitab Sahih Bukhari, di mana para ulama muhaddisin, yakni pakar-pakar hadis, seorang mufassir dan muhaddis terkenal yakni Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir telah berkata, ya, berkenaan dengan Sahih Bukhari ini, wa kitabul Bukhari as-sahih ajma'a ala qabulihi wa sihhati ma fihi ahlul Islam. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir, tentang kitab Sahih Bukhari, umat Islam telah ijma. Ijma itu artinya telah sepakat bulat, ya, menerimanya dan memandang sahih terhadap hadis-hadis yang terdapat di dalamnya. Imam Bukhari sendiri sebagai pengarangnya telah berkata, maka tabtu fi kitabis sahih hadisan illa tasaltu qabla zalika wa shallaitu rak'atain wa ma adkhaltu fihi illa sahihan wa qala sanaftu kitabi al-jami'a fil masjidil haram wa ma adkhaltu fihi hadisan hatta astakhartu Allah ta'ala wa shallaitu rak'atain wa tayaqqantu sihhatahu. Ini ada di dalam kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari, ya, karya Imam Al-Qastolani di jilid 1 halaman 29. Artinya, tidaklah saya tulis sebuah hadis pun dalam kitab Sahih, maksudnya Sahih Bukhari ini, melainkan saya mandi dulu sebelumnya. Ya, mandi besar dulu sebelumnya, salat dulu sebanyak 2 rakaat. Saya tidak memasukkan ke dalamnya kecuali hadis sahih. Artinya hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak ada keraguan. Beliau berkata pula, saya telah mengarang kitab Al-Jami, ya, singkatan dari Al-Jami'us Sahih atau Sahih Bukhari. Ini dikarangnya di Masjidil Haram. Tidaklah saya memasukkan satu buah hadis pun ke dalamnya sebelum saya salat istikharah terlebih dahulu, ya. Istikharah itu artinya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ini hadis ini sahih atau tidak, masukkan atau tidak, itu mohon dulu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk Allah dan salat dulu sebanyak 2 rakaat dan saya yakin sahihnya. Bisa dibaca dalam kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari di jilid 1 halaman 29. Karena hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, maka dapat kami tegaskan bahwa hadis itu derajatnya adalah sahih dengan kesepakatan pendapat para ulama ahli hadis. Baca juga kitab Al-Jami'us Shaghir, ya, karya Imam Jalaluddin Asyuti, Imam Jalaluddin Asyuti yang wafat tahun 911 ya Hijriah dari Mesir, ada dalam juz 1 halaman 33. Yang ketiga, hadis itu terdapat dalam kitab-kitab hadis di bawah ini, ya. Tadi kan nanya yang pertama rawinya siapa, ya, periwayatnya kita bahas, jawab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Yang kedua ditanyakan mengenai bagaimana derajat hadisnya, kita jawab hadisnya hadis sahih, derajatnya bukan hadis dhaif, ya, bukan hadis, ya, apalagi maudhu, ya. Kemudian yang ketiga ditanyakan hadis itu terdapat dalam kitab apa saja. Ya, kita jawab di sini yang pertama terdapat dalam kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari di juz 1 halaman 21.
Dua, kitab Irsyadus Sari karya Imam Syihabuddin Al-Qastolani juz 1 halaman 155. Yang ketiga, kitab Al-Jami'us Shaghir karya Imam Al-Hafiz Imam As-Suyuti juz 1 halaman 33. Yang keempat, dalam kitab As-Sirajul Munir karya Syekh Ali Al-Azizi juz 1 halaman 186. Dan yang kelima, dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karya Said Ahmad Al-Hashimi halaman 17. Sebenarnya lafaz hadis tersebut di atas tidaklah lengkap. Kan hadisnya tadi yang ditanyakan, hadisnya bunyinya idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadri sa'ah, ya. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Itu sebenarnya hadis itu hanya penggalan aja dari hadis yang cukup panjang, tidak lengkap. Adapun lengkapnya setelah saya teliti langsung dari kitab Sahih Bukhari-nya, pemirsa yang saya hormati, bunyinya itu begini. Bunyi hadisnya lengkapnya adalah bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadisahu qala aina urahu sa'il anisa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza dhuyyatil amanatu fantadiri sa'ah qala kaifa idha'atuha qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya terjemahannya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di majlis sedang memberikan bimbingan dan nasihat-nasihatnya kepada kaumnya, yakni para sahabat, tiba-tiba datanglah seorang Arabi, yakni orang Arab pedusunan. Seraya bertanya, kapan hari kiamat datang? Ya, jadi nanya seorang Arabi ini, rupanya Pak Andre, pemirsa, kepada Rasulullah yang sedang pidato ngasih nasihat itu. Langsung si Arabi acungkan tangan, wahai Rasulullah, kira-kira kiamat itu kapan datangnya? Nanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah SAW terus saja berbicara, yakni tidak dihiraukan pertanyaan tadi. Sebagian kaum yang hadir menduga bahwa beliau mendengar apa yang ditanyakan itu, namun Nabi tidak menyenangi pertanyaan itu, sehingga beliau terus saja pidato, tidak menghiraukan. Dan sebagian lagi para sahabat tadi menduga bahwa beliau tidak mendengar, sehingga setelah beliau menyelesaikan pembicaraannya segera bersabda, di mana orang yang tadi bertanya tentang kiamat? Dijawab oleh yang nanya tadi, saya wahai Rasulullah. Beliau menjawab pertanyaannya, jika amanat itu telah disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimana menyia-nyiakannya? Beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat atau kehancurannya. Ini ada dalam kitab hadis ini riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah di Syarah Sahih Bukhari, ya, karya Imam Al-Qastolani di jilid 1 halaman 29. Artinya tidaklah saya tulis sebuah hadis pun dalam kitab Sahih, maksudnya Sahih Bukhari ini, melainkan saya mandi dulu sebelumnya, ya, mandi besar dulu sebelumnya, salat dulu sebanyak 2 rakaat. Saya tidak memasukkan ke dalamnya kecuali hadis sahih. Artinya hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak ada keraguan. Beliau berkata pula, saya telah mengarang kitab Al-Jami, ya, singkatan dari Al-Jami'us Shahih atau Sahih Bukhari. Ini dikarangnya di Masjidil Haram. Tidaklah saya memasukkan satu buah hadis pun ke dalamnya sebelum saya salat istikharah terlebih dahulu, ya. Istikharah itu artinya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ini hadis ini sahih atau tidak, masukkan atau tidak. Itu mohon dulu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk Allah dan salat dulu sebanyak 2 rakaat, dan saya yakin sahihnya. Bisa dibaca dalam kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari di jilid 1 halaman 29. Karena hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, maka dapat kami tegaskan bahwa hadis itu derajatnya adalah sahih dengan kesepakatan pendapat para ulama ahli hadis. Baca juga kitab Al-Jami'us Shaghir, ya, karya Imam Jalil Asyuti
Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911 ya Hijriah dari Mesir, ada dalam juz 1 halaman 33. Yang ketiga, hadis itu terdapat dalam kitab-kitab hadis di bawah ini. Ya, tadi kan nanya yang pertama rawinya siapa, ya periwayatnya kita bahas, jawab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Yang kedua ditanyakan mengenai bagaimana derajat hadisnya, kita jawab hadisnya hadis sahih, derajatnya bukan hadis doib, bukan hadis ya apalagi maudhu ya. Kemudian yang ketiga ditanyakan hadis itu terdapat dalam kitab apa saja. Ya, kita jawab di sini yang pertama terdapat dalam kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari di juz 1 halaman 21. Dua, kitab Irsyadus Sari karya Imam Syihabuddin Al-Qastolani juz 1 halaman 155. Yang ketiga, kitab Al-Jami'us Shaghir karya Imam Al-Hafiz Imam As-Suyuti juz 1 halaman 33. Yang keempat, dalam kitab As-Sirajul Munir karya Syekh Ali Al-Azizi juz 1 halaman 186. Dan yang kelima, dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karya Said Ahmad Al-Hashimi halaman 17. Sebenarnya lafaz hadis tersebut di atas tidaklah lengkap. Kan hadisnya tadi yang ditanyakan, hadisnya bunyinya idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Ya, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Itu sebenarnya hadis itu hanya penggalan aja dari hadis yang cukup panjang, tidak lengkap. Adapun lengkapnya setelah saya teliti langsung dari kitab Sahih Bukhari-nya, pemirsa yang saya hormati, bunyinya itu begini. Bunyi hadisnya lengkapnya adalah bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadisahu qala aina urahu sa'il anisa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza duyi'atil amanatu fantadiri sa'ah qala kaifa idu'atuha qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah Rahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya terjemahannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berada di majlis sedang memberikan bimbingan dan nasihat-nasihatnya kepada kaumnya, yakni para sahabat, tiba-tiba datanglah seorang Arabi, yakni orang Arab pedusunan, seraya bertanya, kapan hari kiamat datang? Ya, jadi nanya seorang Arabi ini, rupanya Pak Andre pemirsa, kepada Rasulullah yang sedang pidato ngasih nasihat itu. Langsung si Arabi acungkan tangan, wahai Rasulullah, kira-kira kiamat itu kapan datangnya? Nanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah SAW terus saja berbicara, yakni tidak dihiraukan pertanyaan tadi. Sebagian kaum yang hadir menduga bahwa beliau mendengar apa yang ditanyakan itu, namun Nabi tidak menyenangi pertanyaan itu, sehingga beliau terus saja pidato, tidak menghiraukan. Dan sebagian lagi para sahabat tadi menduga bahwa beliau tidak mendengar, sehingga setelah beliau menyelesaikan pembicaraannya segera bersabda, di mana orang yang tadi bertanya tentang kiamat? Dijawab ya oleh yang nanya tadi, saya wahai Rasulullah. Beliau menjawab pertanyaannya, jika amanat itu telah disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimana menyia-nyiakannya? Beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat atau kehancurannya. Ini ada dalam kitab hadis ini riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, bisa dibaca dalam kitab Sahih Bukhari di juz 1 halaman 21. Itu ya, lengkap hadisnya itu seperti itu. Yang keempat, sekarang syarah atau penjelasannya. Jadi syarah atau penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW itu ialah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang memberikan bimbingan dan nasihat-nasihat kepada para sahabatnya, tiba-tiba datanglah seorang pedusunan, disebut bahasa Arabnya Arabi, untuk menanyakan tentang kapan datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad SAW hanya bisa memberikan tanda-tanda datangnya kiamat saja, sebab masalah kepastian hanya Allah lah yang mengetahui. Dalam hadis itu hanya diterangkan oleh beliau, di antara tandanya ialah apabila amanat sudah disia-siakan,
Maksudnya apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, terutama urusan agama. Kalau urusan ini dipegang oleh yang bukan ahlinya, bukan saja membuat orang sesat di dunia, tetapi dapat membuat orang lebih sengsara di akhirat nanti. Ya, dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tabku ala dini idza waliyahu ahluhu, walakin ibku alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi." Ya, ini an Abi Ayyub, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Jadi ada isyarat, ya, ha mim kaf ini dari Imam Ahmad, ya, kafnya riwayat dari Imam Al-Hakim, ya, dari sahabat namanya Abi Ayyub Al-Ansari. Artinya apa hadis tadi, ya, la tabku ala din idza waliyahu ahluhu walakin ibku alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi. Artinya janganlah kau, ya, tangisi agama, ya, janganlah kau tangisi agama Islam ini jika agama itu dipimpin oleh ahlinya. Akan tetapi tangisilah agama, ya, Islam ini jika yang memimpinnya orang yang bukan ahlinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ini bisa dibaca dalam kitab Al-Jami' Shaghir juz 2 halaman 334 dan dalam kitab As-Sirajul Munir karya Syekh Ali Al-Azizi juz 3 halaman 455. Sebagai contoh, urusan fikih hukum Islam hendaklah diserahkan kepada orang yang benar-benar ahli dalam bidang fikih. Dengan demikian ia beristinbat cara mengambil hukum melalui pertimbangan kaidah-kaidah usul fikih. Urusan fikih janganlah diserahkan kepada seorang sarjana hukum yang bukan ahli dalam bidang hukum Islam, sebab akibatnya ia akan memutuskan suatu hukum bukan dengan pertimbangan adillah syariah, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang muktabar, tetapi cenderung menggunakan rasio dan hawa nafsu. Ya, jadi ibaratnya kalau kita menyerahkan sesuatu yang kepada yang bukan ahlinya, ya, saya jelaskan, ibarat kita misalnya punya jam tangan yang rusak, bukannya kalau nggak diserahkan kepada yang ahli tukang perbaikan, ya, jam tadi, servis jam, malah diserahkan ke tukang batu atau tukang kayu, itu bukannya si jam tadi rapi atau beres, bisa-bisa kena dipukul, ya, atau katakanlah di ketuk misalnya oleh palu, malah berantakan, malah menjadi hancur. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi segala urusan juga kalau misalnya yang bukan ahlinya yang memegang, termasuk yang mengurus masalah keagamaan, kalau dia bukan ahli di bidangnya, bisa-bisa menjadi hancur, berantakan. Ya, demikianlah apabila amanat itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, berarti ini sebagai pertanda kiamat sudah dekat, dan sebagai pertanda pula akan terjadi kehancuran dan berantakan semua urusan yang ada di muka bumi ini. Itu saya tulis sebagai hulasah, ya, kesimpulannya Pak Andre. Tanda-tanda itu sudah ada, Pak Kiai? Kayaknya sudah ada. Bahkan ada orang Muslim sekarang menggunakan dalil bukan Al-Quran lagi, tapi dalilnya dari kitab lain, Pak Kiai. Nah, itu bagaimana, Pak Kiai? Ya, tentu kalau kita sebagai Muslim kan dalil kita ini adalah Al-Quran dan hadisnya. Jadi ketika sahabat Mu'ad bin Jabal mau diutus oleh Allah dari Madinah ke Yaman, itu kan ada hadisnya dalam kitab Sunan Abu Dawud dan yang lainnya, oleh Rasulullah ditanya, ya, kaifa idza aradulaka qada'un. Kalau bahasa kitanya, wahai Mu'ad bin Jabal, ketika Anda nanti saya utus sebagai gubernur di Yaman sekaligus jadi hakim di Yaman sana, dengan apa kamu memutuskan suatu hukum? Mu'ad bin Jabal dengan tegas, aqdi bi kitabillah, saya akan putuskan hukum itu berdasarkan kitabullah, yakni Al-Quran. Terus kata Rasulullah bertanya lagi, fa ilam tajid bi kitabillah, kalau misalnya kamu tidak mendapatkan dalilnya secara tegas dari Al-Quran, bagaimana? Kata Mu'ad bin Jabal, aqdi bi sunnati Rasulillah. Jadi saya akan putuskan hukum itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menanya lagi, kalau fa ilam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah, kalau dalam Quran dan hadis juga enggak ketemu, bagaimana? Ya, kata Mu'ad bin Jabal tadi, ajtahidu bi ra'yi wala alu, ya, saya akan beristihad dengan, ya, pandangan-pandangan saya setelah menggali, ya, dasar-dasarnya dari, ya, Quran dan hadis tadi, sehingga tidak ada hukum itu yang terlunta-lunta, tidak ada pembahasannya, tidak ada keputusannya.
Nah, setelah mendengar jawaban dari Mu'adz bin Jabal itu, Rasulullah sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah lima yarda Rasulullah. Artinya beliau menepuk dadanya sambil berkata, alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya sesuai dengan yang diridhoi oleh Rasulullah, yakni oleh beliau sendiri. Artinya di sini kita melihat yang paling utama dan pertama untuk dijadikan dasar atau katakanlah referensi itu harusnya kitabullah Al-Quran. Kemudian ya hadis Nabi, jangan justru ke kitab yang lain. Padahal dia umat Islam. Ya, nah ini mudah-mudahan tidak saudara hancur. Iya, tidak saja mudah-mudahan bertobat. Mudah-mudahan menyadari kesalahannya sehingga betul-betul menjadi ya orang yang soleh. Karena kan kita bicara tanda-tanda kehancuran bagi misalnya. Ya. Kalau nggak dipegang orang ahlinya pasti akan hancur, kan begitu ya? Betul. Nah. Jadi segala urusan juga kita tentunya pesankan, tolong ketika menempatkan seseorang itu harus yang benar-benar memang ahli di bidangnya. Jadi kalau nggak sesuai dengan ahlinya harusnya jangan. Jangan. Tapi ya karena masalah nanti akan hancur. Apalagi masalah agama. Apalagi masalah agama. Makanya dalam hadis yang kedua tadi, la tabku aladin idza waliyahu ahluhu. Walakinibku aladin idza waliyahu ghairu ahlihi. Kamu jangan tangisi agama Islam itu kalau diatur, dipimpin oleh ahlinya. Tapi patut kamu segera nangis, ya, sedih kalau dipimpin oleh yang bukan ahli. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya kira itu kajian kita sudah dijelaskan secara detail ya oleh murabi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.